Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya update juga ya untuk STB B860HP1P2 teman-teman. Di sini kita sudah menggunakan OpenWRT 2305.2 stable version, di mana ini adalah rilis terbaru dari official OpenWRT ya. Nah, di versi ini adalah versi Classwal 15.11.23. Sebenarnya ini sudah sangat telat saya upload teman-teman. Akan tetapi saya berpikirnya mending telat lah, yang penting niatnya tetap berbagi. Nah, di versi kali ini juga versi internal WiFi off ya teman-teman. Sebagaimana yang sering saya ingatkan ke teman-teman untuk tetap selalu menggunakan akses point. Jangan menggunakan WiFi internal sebagai akses point teman-teman. Sebab tidak dirancang untuk menjadi penyebar SSID, melainkan memang yang di internal STB itu dirancang untuk menjadi klien. Nah, di sini juga kita sudah menggunakan icon terbaru di bagian port status, dan ini sudah permanen teman-teman. Jika mengalami masalah yang beberapa waktu setelah menginstal dan belum terganti menjadi seperti ini ikonnya, silakan teman-teman clear cache browser ya. Itu berarti masih loading ke cache browsernya teman-teman. Jadi yang aslinya seperti ini ya. Nah, baik, seperti biasa saya ngecek dulu sebelum share ke teman-teman. Di sini di bagian routing, tab IPv6 routing tidak ada masalah. Bagian firewall juga semua aman teman-teman. Kemudian kita cek di bagian sistem log. Sistem lognya sudah sepi ya, tidak seperti WiFi internal on, di mana di lognya itu sangat banyak kernel warn dari internal WiFi. Di sini kedetek ZTE B860H teman-teman. Kita cek di kernel log juga sama, aman ya, sepi. Nah, kita cek lagi di bagian proses, tentunya proses tidak ada masalah. Kemudian kita lanjut ke rilis RAM yang wajib saya sertakan di OpenWRT RRSTB. Lanjut ke net monitor, jangan lupa teman-teman mengedit interface-nya di www.netdata.html, sesuaikan dengan interface yang teman-teman gunakan ya, bagian interface network maksudnya. Kemudian cek lagi mobile service, kemudian cek di bagian sistem. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman jangan lupa untuk merubah time zone sesuaikan dengan TKP masing-masing ya, biar jamnya sinkron teman-teman. Kita cek di bagian logging, time sinkron sudah terganti menjadi ID full NTP, yaitu NTP Indonesia. Kemudian language style juga sudah di lock ke English teman-teman. Nah, baik, kita cek-cek lagi yang lainnya. Sepertinya tidak ada masalah ya. Oke. Kita cek di bagian startup yang terdisable. Oke, semua aman. Kita cek lokal startup. Oke, juga aman. Lanjut ke schedule task teman-teman. Ya, tetap ada ya. Lanjut disk manager. Disk manager di sini saya masih menggunakan yang di eksternal ya, di SD card eksternal teman-teman. Dan meskipun di internal memang sudah ada OpenWRT-nya juga. Nah, oke, kita lanjut di bagian file manager. Oke, aman. Di versi kali ini sangat banyak ya updatean teman-teman, terutama di bagian PHP dan Perl-nya. Itu sangat banyak updatean dari official. Nah, kita lanjut lagi. Amlogic Service tentunya juga aman. Silahkan teman-teman menginstal ke internal dan tidak perlu lagi ngefix untuk file manager teman-teman. Di versi ini sudah aman. Untuk instalasi ke internal, kita cek di bagian CPU setting dulu, aman semua. Shutdown, reboot, semua aman. Kita cek di bagian AT message, 4G connection, kemudian modem info, connection monitor, activity log, dan configuration semua aman, tidak ada masalah. Yang tidak aman toke yang di belakang tuh teman-teman. Baik, node list, kemudian order setting. Di sini sudah menggunakan password yang sudah diinkludkan dengan bandwidth
monitor ya teman-teman. Ini sudah permanen juga seperti ini. Kemudian open class-nya saya balikin ke open class versi 0.45.78 beta, dimana versi terbaru itu agak berat teman-teman. Dan memang semua updatean yang ada di versi terbaru itu hanya untuk daerah pembuatnya saja, seperti penggunaan knife proxy, brook. Kita di Indonesia hanya menggunakan Trojan, Pimes, kalaupun ia ada tambahan Shadowsock paling itu teman-teman. Sedangkan di versi ini sudah lengkap semuanya, dan sebenarnya kita tidak memerlukan untuk fasilitas knife proxy maupun brooknya ya. Oke, kita cek dulu di bagian global setting, kemudian server group, rule provider, config update, config manage, config editor. Sangat penting untuk dicek. Server log aman semua, clean log, core log oke, aman. Kita lanjut ke base 64 decode encode dan zero tier. Zero tier-nya juga sudah menggunakan zero tier terbaru teman-teman, sudah diupdate. Cek di bagian terminal aman semua ya. Terus lanjut di bagian network interface. Baik, interface-nya seperti ini, silahkan sesuaikan dengan modem teman-teman ya. Tinggal di add saja jika belum ada di situ. Di HCP NDNS ini adalah B860AP1P2 ya teman-teman, yang RAM-nya hanya 1 GB dan sangat responsif. Kita mengakses halaman demi halaman. Cek di bagian firewall, port forward, traffic rules, NAT, dan IP set semua aman teman-teman. Nah, kita cek di bagian icon navbar, semua bisa terakses dengan baik ya. Nah, oke, link di navbar ya CD tidak dicek, open class tidak running teman-teman. YouTube, kemudian about. Nah, oke, untuk di bagian about-nya saya ada lupa ya mengisi di sini 2305.2 sebenarnya. Oke, tapi tidak ada masalah. Intinya jarang-jarang yang buka halaman about. Yang buka halaman about hanya teman-teman yang ingin berdonasi. Nah, baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Ini adalah internal WiFi off, sehingga di sini tidak ada menu wireless, dan sangat-sangat saya sarankan, sangat direkomendasikan untuk menggunakan WiFi off ya. Jadi silakan sediakan akses point untuk menyebarkannya dari port LAN. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.